Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM E11122410007. Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi persepsi sosial dan memberikan satu contoh kasus untuk dianalisis. Persepsi sosial penting karena lewat proses inilah kita memahami orang lain, baik dari perilakunya, penampilannya, maupun situasi di sekitarnya. Jadi langsung saja, secara sederhana persepsi sosial adalah proses ketika seseorang menangkap dan menafsirkan informasi tentang orang lain. Menurut materi yang saya pelajari, persepsi sosial terjadi ketika kita menerima stimulus sosial, baik dari penginderaan langsung maupun dari komunikasi non-verbal, seperti ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, hingga intonasi suara. Dalam persepsi sosial ada 3 elemen utama yang menjadi dasar terbentuknya penilaian kita terhadap orang lain. Yang pertama yaitu pribadi. Ini adalah penilaian awal yang muncul ketika kita melihat penampilan fisik seseorang, misalnya jenis kelamin, usia, ras, atau cara berpakaian. Penilaian ini sering sekali sangat cepat dan otomatis. Yang kedua yaitu situasi. Kadang persepsi kita dipengaruhi oleh konteks, tempat, atau kondisi kejadian. Semakin banyak pengalaman seseorang, semakin tepat yang menafsirkan situasi. Yang ketiga yaitu perilaku. Kita memahami orang lain lewat perilaku yang bisa diamati, termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau nada suara. Tapi seringkali penilaian berdasarkan perilaku dan verbal ini tidak selalu akurat, karena kita cepat menarik kesimpulan. Proses ini bisa terjadi secara cepat dan otomatis, yaitu ketika langsung menilai seseorang tanpa berpikir panjang, tapi bisa juga terjadi secara perlahan dan penuh pertimbangan, yaitu saat kita benar-benar mengamati sebelum membuat kesimpulan. Baiklah, sekarang saya akan memberikan satu kasus sederhana, lalu saya analisis menggunakan 3 elemen tadi, yaitu 3 elemen persepsi sosial. Kasus ini adalah seorang siswa bernama Raka. Setiap hari dijemput dengan mobil mewah di depan sekolah. Jadi setiap kali mobil itu datang, teman-temannya langsung berbisik, "Wah, Raka pasti anak orang kaya." Padahal sebenarnya mobil tersebut adalah milik pamannya yang hanya kebetulan bekerja sebagai sopir pribadi. Dan orang tuanya bukan dari keluarga berada. Analisis saya yang pertama yaitu dari yang contoh nomor 1 yang tadi itu pribadi. Teman-teman Raka langsung menilai berdasarkan penampilan fisik atau atribut yang terlihat, yaitu mobil mewah. Mereka menghubungkan mobil tersebut dengan status ekonomi Raka tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Yang kedua yaitu situasi. Situasi dijemput dengan mobil mewah. Di sekolah biasanya diasosiasikan sebagai simbol kekayaan. Karena pengalaman mereka mengatakan bahwa anak yang dijemput pakai mobil bagus berarti berasal dari keluarga kaya. Mereka langsung percaya pada asumsi itu. Yang ketiga yaitu perilaku. Teman-temannya melihat Raka keluar dari mobil dengan tenang dan sopan. Perilaku ini makin memperkuat persepsi bahwa ia berasal dari keluarga terpandang, padahal perilakunya itu tidak berkaitan dengan kondisi ekonomi. Kesimpulan analisis ini yaitu kasus ini menunjukkan bahwa persepsi sosial sering dibentuk oleh hal-hal yang tampak di permukaan. Penilaian cepat seperti ini bisa salah jika kita tidak bisa melihat situasi secara menyeluruh. Jadi persepsi sosial adalah proses penting dalam memahami orang lain. Tapi kita harus berhati-hati agar tidak terburu-buru menilai hanya dari penampilan, situasi, atau perilaku yang terlihat. Sekian itu saja penjelasan dari saya tentang materi persepsi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.